punya JLPT, otomatis bisa langsung kerja di Jepang dong. Kak, hal yang pertama kali harus dipelajari buat belajar bahasa Jepang apa ya? Kak, aku pemula, aku belum punya N5. Kira-kira aku bisa nggak ya ikutan program N4? Nah, minasan, konnichiwa! Halo, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu alias genki desu. Nah, di video kali ini aku akan mengadakan sesi Q&A ya. Jadi kan banyak banget nih di antara teman-teman semua yang ngasih aku pertanyaan baik direct message Instagram, baik lewat komen atau nge-DM pribadi ke aku dan lain-lain. Nah, di sini aku udah rangkum beberapa frequently asked question atau pertanyaan yang sering kalian tanyakan sama aku. Jadi buat yang merasa suka bertanya, pantengin video ini sampai selesai ya, mungkin aja aku jawab di video kali ini. Oke guys, kita akan mulai dari pertanyaan yang pertama. Kak, aku pemula, aku belum punya N5. Kira-kira aku bisa nggak ya ikutan program N4? Nah, pertanyaan yang menarik. Bisa teman-teman, jawabannya adalah bisa banget. Kenapa? Karena program N4 kita ini sangat friendly, sekalipun buat teman-teman yang belajar dari nol banget. Jadi perlakuan kita tuh bakal tetap sama untuk teman-teman yang masih baru awal belajar bahasa Jepang. Jadi kalau belum punya N5, jangan khawatir, kalian bisa tetap ikut N4. Oke, next question. Kak, aku pengen magang atau kerja atau daftar SSW alias Specified Skill Worker. Kira-kira butuh apa ya? Katanya butuh N4 ya, gitu. Betul, betul sekali. Jadi syarat utamanya adalah kalian memiliki sertifikat N4 atau JFT Basic A2, guys. Seperti itu. Nah, kalau menurut aku pribadi, N4 ini masih gampang banget buat didapetin. Jadi kalian bisa belajar secara otodidak untuk dapetin. Kalau nggak, aku bantu juga boleh, guys. Kak, aku kalau belajar sendirian mah susah, suka stuck. Oke, berarti kamu mirip sama aku. Nah, tenang aja teman-teman, buat kalian yang mungkin kalau belajar suka stuck, kalian jangan khawatir karena di Wagemu Japanese Class ini, biarpun kita belajarnya dengan prinsip otodidak, tapi di sini kita tetap beramai-ramai dengan mentor juga kok, teman-teman, seperti itu ya. Atau kalau kalian memang pengen coba untuk belajar sendiri terlebih dahulu, kalian bisa coba mulai dari video aku yang paling pertama, yaitu gimana caranya kita belajar hiragana dan katakana dalam waktu kurang dari 1 jam. Atau kalian bisa coba belajar menggunakan media seperti ini, guys. Ada Kanakart. Ini dijamin bakal memudahkan kalian untuk belajar bahasa Jepang sendirian tanpa harus stuck. Untuk belajar bahasa Jepang biayanya berapa sih, Kak? Sebenarnya kalau dipikir-pikir belajar bahasa Jepang itu gratis kok biayanya kalau kalian belajarnya sendiri, iya nggak sih? Tapi kalau misalkan kalian mau belajar bareng Wagemu Japanese Class, itu hitung-hitung invest lah teman-teman. Kalian bakal bisa belajar dengan lebih efektif dan waktu yang relatif lebih cepat pastinya, ya kan? Oke, berikutnya. Buat N3, berapa biayanya, Kak? Oke, course N3 di Wagemu Japanese Class. Aku akan bawa kalian untuk berandai-andai dulu. Kita lihat bahwa N3 ini sebenarnya tingkatannya setara dengan S1. Kalau kalian kuliah S1 bahasa atau sastra Jepang, ya itu kalian butuh 4 tahun ya teman-teman ya. Jadi kalian butuh 8 semester. Satu semesternya mungkin katakanlah 4 juta harganya, jadi kalian butuh 32 juta rupiah untuk bisa dapetin N3. Tapi kalau di Wagemu Japanese Class tidak semahal itu teman-teman. Kita di sini lebih friendly kok harganya ya. Buat yang penasaran kira-kira berapa sih detail harganya atau seperti apa, langsung aja ke web apps kita ya. Mampir ke sini, Kak. Apakah untuk kerja di Jepang ini kita perlu N4 gitu kali ya? Of course, minimum kita perlu N4 sih buat magang atau kerja di Jepang ya teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya cara dapetinnya seperti apa ya? Tentu saja kalian memang harus dapetin sertifikatnya. Mungkin ada yang mikir harus masuk LPK dulu nih biar dapet N4 terus bisa langsung diterbangin ke sana. Which is itu kalian butuh waktu 3-6 bulan diem di asrama ya. Jadi nggak bisa sambil kerja, nggak bisa sambil ngapa-ngapain dengan biaya mungkin 10 juta ke atas. Wah, lumayan ya teman-teman. Tapi kalau kalian ngejar sertifikat N4-nya lewat Wagemu Japanese Class alias kalian ikutan course-nya di sini, kalian cuma butuh waktu 15 hari aja teman-teman, dengan waktu perharinya 90 menit aja buat belajar. Dan di sini aku jamin deh kalian bisa lulus N4 dengan jaminannya 100%. Pertanyaan berikutnya guys, Kak, waktu belajarnya bisa ditentuin nggak? Soalnya aku ada kesibukan lain. Waduh. Oke, sebenarnya kalau untuk waktu belajar teman-teman kita udah punya jadwal yang fix ya. Tapi kalian tahu kan, biasanya yang belajar di Wagemu Japanese Class itu juga bukan cuman orang-orang yang sekolah aja, tapi ada yang pebisnis juga, ada yang memang dia lagi bikin skripsi, ada juga yang pokoknya dengan segala latar kegiatan yang
memang macem-macem. Jadi kita di sini udah pikirin satu waktu yang di situ tuh biasanya tuh orang-orang pada kosong. Jadi harusnya kalian juga aman di jam tersebut. Oke, dan kita juga kan nggak intensif sama sekali ya. Maksudnya di sini tuh nggak akan seperti kalian masuk asrama yang harus seharian gitu guys. Kak, hal yang pertama kali harus dipelajari buat belajar bahasa Jepang apa ya? Oke, pastinya karena hurufnya berbeda dengan kita, yang harus pertama kali dipelajari adalah hurufnya dulu. Jadi kalian belajar dulu hiragana dan juga katakana. Kalau misalkan mau lebih cepat, kalian bisa pakai kana card ya. Nah, setelah kalian belajar kana card atau belajar hiragana dan katakana, kalian bisa upgrade sedikit-sedikit menggunakan kanji juga. Jadi ada kanji card juga. Jadi kalian sedikit-sedikit perbanyak kosakata kanji sembari kalian belajar menggunakan buku Minano Nihongo Sokyu 1. Begitu guys, itu langkah pertama untuk belajar bahasa Jepang. Jadi kalau Minano Nihongo Sokyu 1 ini bab 1 sampai 25 setara dengan level N5. Oke, next question. Kak, aku bukunya sudah punya, tapi aku nggak paham. Karena memang sih ini kan hitungannya tuh kita belajar bahasa yang baru. Kalau misalkan kita nggak tahu benar-benar dari nol banget, sebenarnya memang kalian perlu mentor ya. Jadi kalian bisa coba ikutan program di kita, ada program N5 selama 3 bulan. Nanti di sini bakal dibimbing juga sama mentornya teman-teman. Jadi kalian nggak akan buta arah, kalian bakal dibimbing secara profesional seperti itu. Kak, aku baru belajar bahasa Jepang, jadi masih buta huruf banget. Bisa ikut programnya nggak kira-kira? Oke, bisa ya. Tadi seperti yang udah aku mention di pertanyaan awal, bahwa program-program di Wagomu Japanese Class ini friendly banget sekalipun buat teman-teman yang masih buta huruf atau masih dari nol banget. Kecuali program N3 tidak sama dengan S1. Kalau ini kalian harus sudah punya sertifikat N4 dulu gitu. Nah, baru kalian bisa ikutan program N3 tidak sama dengan S1 ini. Nah, ada pertanyaan menarik lagi nih. Kak, aku tuh suka lupa kosakata. Oke, lupa kosakata wajar, manusiawi teman-teman. Tapi kalau di Wagomu Japanese Class, kita di sini bisa minimalisir lupa kosakata itu dengan cara ada tugas dari kita. Ini tugas sebenarnya seumur hidup buat teman-teman semua. Jadi tugas kalian itu adalah menambah 3 kosakata per hari ke dalam kamus personal kalian. Jadi kalian tulis 3 kosakata tambahan baru per harinya, dan itu bakal membantu kalian lebih ingat dan lebih banyak bisa kalian explore di situ. Percaya deh sama kita, dan ini emang udah efektif banget seperti itu. Oke, next question. Ada yang menarik lagi. Kak, aku masih kecil nih. Ada yang masih SD, ada yang masih SMP, ada yang masih SMA. Boleh nggak sih kalau ikutan program kakak? Jawabannya adalah boleh banget. Jadi di sini tuh sebenarnya program apapun tuh nggak kenal batasan usia ya teman-teman ya. Selama kalian mengerti bahasa Indonesia dengan baik, itu tuh kalian bisa ikutan program Wagomu Japanese Class. Intinya itu doang sih. Kalau aku lihat dari record yang sudah pernah ikutan course di kita, yang paling muda itu ada anak kelas 4 SD ya teman-teman. Dia umur 9 tahun, lucu banget. Dan yang paling senior mungkin ada yang di usia 55 tahun mengikuti program di Wagomu Japanese Class. Jadi intinya tidak ada batasan usia selama kalian bisa bahasa Indonesia. Yuk belajar sama aku. Oke, ini pertanyaannya semakin sulit dan menarik ya dari kalian ya. Gimana caranya biar bisa magang atau jalur Tokutei Gino di Jepang? Oke, pertama tentuin dulu mau jalur yang mana. Kalau magang Gino Jishusei, itu kan kalau misalkan Tokutei Gino ya yang tadi ya, yang specified skill worker tadi. Kalau mau masuknya jalur Tokutei Gino, of course kan harus punya JLPT 4 atau JFT Basic A2 ditambah sertifikat yang SSW tadi ya. Jadi sertifikat sesuai dengan bidang kalian tersebut guys, itu persyaratannya. Nah, kalau misalkan kalian mau lewat jalur magang atau Gino Jishusei, kalau itu mah buta huruf juga nggak apa-apa sih teman-teman. Yang penting ada perusahaan yang mau terima kalian di Jepang. Tapi jangan buta huruf juga ya, malu ya guys ya. Kalau punya JLPT, otomatis bisa langsung kerja di Jepang dong. Well, kalian harus tahu dulu sebenarnya JLPT itu apa sih? JLPT kan dalam bahasa Jepang adalah Noryon Pushken ya. Atau kalau misalkan kita udah singkatan dari Japanese Language Proficiency Test. Alias, tes ini tuh untuk menunjukkan kemampuan atau kompetensi berbahasa Jepang kalian. Jadi intinya kalau kalian punya sertifikat JLPT, apakah bisa bekerja di Jepang? Of course bisa. Jadi kalian tinggal cari saja perusahaan atau tempat kerja di Jepang yang sesuai dengan level JLPT kalian. Intinya seperti itu. Dan biasanya mungkin start dari level N4 dulu sih teman-teman. Kalau N5 tuh nggak ada sih kayaknya, terlalu mudah gitu. Jadi dari N4 sampai dengan N1 baru ada muncul beberapa perusahaan yang akan menerima kalian. Kak, kalau sudah punya sertifikat JLPT atau JFT, nah itu kan nggak perlu ikut asrama lagi ya.
Yes, of course. Jawaban dari aku adalah tentu saja, karena di sini kalian sudah punya sertifikat JLPT tersebut. Seperti itu intinya ya. Apalagi kalau misalkan kalian di sini misalnya lulusan S1 lah atau D3 ya, itu mah kalian udah tinggal langsung apply ini aja, working visa atau visa profesional. Itu udah langsung aja, kalian udah bisa langsung ke Jepang guys. Atau buat kalian yang lulusan SMA atau SMK juga bisa aja teman-teman, jadi nggak usah asrama dulu. Kalian bisa langsung apply-nya via yang Tokte Gino tadi. Jadi kalian tinggal memiliki sertifikat JLPT N4 dulu, kemudian pakai working visa juga udah bisa langsung ke Jepang gitu guys. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya di sini karena ini juga cukup menarik. Jadi banyak yang nanya, jadi pengen ikut kelas aku tapi mereka nanya apakah biayanya bisa dicicil atau tidak gitu. Kalau aku pengen banget ikut kelas di Wabomu, untuk course kira-kira bisa dicicil atau tidak? Gimana ya jawabannya ya? Jadi jawabannya adalah tentu saja sangat bisa dicicil. Teman-teman bisa langsung cek aja di sana, ntar kalian bakal diarahkan ke pembayarannya gitu loh. Mau misalkan mau lunas, apa mau dicicil, itu semua ada di marketplace-nya pilihannya. Jadi kalian bisa langsung ulik-ulik saja sendiri gitu guys. Jadi jangan khawatir ya kalau misalkan soal biaya, itu biasanya masih bisa diatur-atur gitu guys. Oke, mungkin itulah tadi ada beberapa pertanyaan yang menurut aku banyak ditanyakan sama kalian ya, frequently asked question. Mungkin nanti aku akan bikin part 2 juga. Buat yang masih punya pertanyaan, boleh komen di bawah dan kita pastinya akan bertemu lagi di video-video berikutnya. Arigato, mata nih.